sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Rabiul Awal atau bulan ketiga dalam kalender Hijriah adalah bulan yang dimuliakan umat Islam. Sebab di bulan ini Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia sebagai manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajarannya. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Allah sudah mengabarkan akan kehadiran Nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah telah disebut-sebut dalam kitab sebelum Al-Quran, yakni dalam kitab Taurat dan Injil, sehingga para rabi Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah dari gambaran tentang sifat-sifatnya. Bahkan Allah mengatur alam raya sedemikian rupa untuk menyongsong kedatangan misi kerasulan Nabi Muhammad. Terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiringi masa-masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berikut 5 peristiwa terjadi ketika Rasulullah lahir. 5. Hancurnya pasukan gajah. Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena saat itu Abraha membawa pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Abraha adalah penguasa di Yaman. Ia membangun gereja besar di kota San'a dengan maksud agar orang-orang berkunjung ke sana dan mendatangkan pemasukan besar bagi Yaman. Ia ingin menggeser kedudukan Ka'bah yang selalu ramai didatangi orang dari seluruh penjuru Arab. Namun bangunan yang megah dan indah itu tak kunjung ramai. Orang-orang Arab tetap berdatangan ke Makkah untuk mengunjungi Ka'bah yang memiliki nilai historis tinggi, terlebih pada musim haji. Abraha menyiapkan pasukan dalam jumlah besar. Sebagiannya mengendarai gajah. Dengan sombong dan pongah, mereka bergerak menuju Makkah. Tujuannya hanya satu, menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Makkah yang mendengar kabar itu merasakan ancaman besar. Pasukan bergajah itu bukan tandingan mereka. Bahkan Abdul Muthalib sebagai pemimpin Makkah pun tak bisa berbuat banyak. Ia menyerahkan perlindungan Ka'bah sepenuhnya kepada Allah. Saat mengetahui 200 untanya dijarah Abraha, Abdul Muthalib menemui Abraha meminta untanya dikembalikan. "Kamu datang hanya untuk meminta untamu kembali? Lalu bagaimana dengan Ka'bah yang akan kuhancurkan?" tanya Abraha keheranan dengan sikap Abdul Muthalib. "Unta itu milikku, maka aku memintanya kembali. Sedangkan Ka'bah itu milik Allah, maka dia sendiri yang akan melindunginya," jawab kakek Nabi Muhammad itu. Abraha merasa besar diri karena tak ada yang mampu melawannya. Unta Abdul Muthalib pun dikembalikan. Namun belum sampai di Makkah, datang burung berbondong-bondong dari arah laut. Burung-burung itu membawa batu-batu panas dan menjatuhkannya ke pasukan Abraha. Mereka pun jatuh bergelimpangan, tewas mengenaskan. Abraha tidak langsung mati saat terkena batu itu, namun luka parah. Ketika dilarikan ke Yaman, kondisinya semakin melemah dan akhirnya tewas dengan dada terbelah dan jantungnya keluar. 4. Keluar cahaya ketika kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa yang tak kalah ajaib adalah keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Cahaya itu keluar dan menerangi ke arah istana-istana di Syam. Jika peristiwa gajah diabadikan Allah dalam surat Al-Fil, keluarnya cahaya ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan Imam Ahmad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Aminah ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya, menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah dengan riwayat yang hampir sama. Peristiwa ini memberikan isyarat bahwa kelak agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW akan sampai ke Syam yang saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Dan kita kemudian bisa melihat sejarah
Syam menjadi negeri Muslim. Baitul Maqdis dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Damaskus menjadi ibu kota khilafah Bani Umayyah, dan hingga saat ini Suriah, Lebanon, dan Palestina menjadi negeri-negeri Muslim. 3. Runtuhnya 14 balkon Istana Kisra. Di waktu yang sama, kerajaan Kisra bergoncang dahsyat sehingga meruntuhkan 14 balkon istana yang menyebabkan tempat istirahat raja terkoyak. Esoknya, Raja Kisra mengumpulkan seluruh penggawa kerajaan dan menggelar sidang. Wajah-wajah diliputi kegelisahan dan kekhawatiran nampak pada tiap orang yang mengikuti sidang istana. Keadaan bertambah muram saat Mumizan, seorang penasehat raja, datang menuturkan dan mentakwilkan mimpinya. Malam menyedihkan itu, ia telah bermimpi melihat seekor unta memimpin sekawanan kuda Arab menyeberangi sungai Tigris. Apa arti semua mimpi ini, wahai Mubizan? Tanya raja dengan penuh gelisah dan khawatir atas kejadian yang telah menimpa kerajaannya. Mubizan selaku penasihat raja merasa bertanggung jawab atas kebuntuan sidang muram tersebut. Atas perintah raja, ia mengirim surat pada Al-Nu'man bin Munzir, seorang duta kerajaan Kisra yang ditempatkan di daerah Hiyarah, Irak. Jawaban atas rangkaian peristiwa duka itu akhirnya ditemukan dari seorang bijak yang bernama Sati, seorang pertapa yang konon fisiknya hanya tinggal seenggok daging menempel pada sebatang kayu. Dari pertapa inilah terungkap sebuah jawaban yang membuat raja dan seluruh penduduk Kisra tercengang. Sati menuturkan bahwa umur kerajaan Kisra tidak lama dan penguasa baru akan segera muncul. Penguasa besar yang akan menguasai dunia. Namun siapa yang akan menghancurkan kerajaan Kisra masih menjadi misteri yang tidak diketahui siapapun saat itu. Dialah Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Runtuhnya 14 balkon istana Kisra saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, seakan memberi isyarat bahwa nantinya Persia akan jatuh. Dan ternyata benar, Persia akhirnya jatuh. Peperangan terakhir yang kemudian disusul dengan jatuhnya Persia adalah Perang Qadisiyah. 2. Padamnya api yang biasa disembah Majusi. Dosen tasawuf di Institut Studi Islam Fahmina, Cirebon, Mahsun Muhammad menjelaskan beberapa peristiwa luar biasa mengiringi kelahiran beliau. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi di kuil pemujaan di Persia. Api Majusi yang telah menyala hampir 1000 tahun dikisahkan tak pernah padam hingga jelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Majusi berusaha menghidupkan kembali api tersebut, namun tetap tidak menyala, kata Mahsun. Di kemudian hari, banyak orang Majusi masuk Islam. Salah satunya yang paling terkenal adalah Salman Al-Farisi. 1. Runtuhnya gereja di Buhairah. Sesaat setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arsy bergetar hebat. Seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang. Istana Kisra berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Api abadi yang disembah oleh umat Majusi padam. Bahkan gereja di sekitar Buhairah roboh. Runtuhnya gereja-gereja di Buhairah dan amblas ke tanah ini juga diriwayatkan Al-Baihaqi sebagaimana dua peristiwa sebelumnya. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mencantumkannya di Ar-Rahiqul Maktum. Subhanallah. Demikian sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa-peristiwa besar yang mengiringinya. Semoga semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.